Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya iaitu channel Deal Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sia-sia sejahtera dan murahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react satu video ini daripada channel Mari Banding. Dan video ini bertajuk Pulau Sebatik, Satu Pulau Dua Negara, Perbandingan Sebatik Indonesia dan juga Sebatik Malaysia. Nah, ini antara satu pulau yang menjadi milik antara dua negara, yaitu Malaysia dan juga Indonesia, tetapi namanya tetap sama, Pulau Sebatik, dan dikongsi guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video yang menarik ini. Halo semua, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Secara administratif, pulau ini dikuasai oleh dua negara. Sebatik bagian utara dikuasai oleh Kerajaan Malaysia, dan Sebatik bagian selatan dikuasai oleh Republik Indonesia. Sejarah pemisahan wilayah Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia sesuai dengan Perjanjian Konvensi London pada tahun 1891 berdasarkan titik koordinat 4 derajat 10 menit, di mana bagian selatan dikuasai oleh Belanda dan sebelah utara dikuasai oleh Inggris. Sebatik adalah salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia pada masa konfrontasi. Pada tanggal 8 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi daerah wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Kunjungan presiden ini dalam menyesuaikan kasus Blok Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayah kerajaan Malaysia. Kemudian, pada tanggal 16 Desember tahun 2014, Presiden Jokowi mengunjungi wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Di pulau terluar ini, Presiden mengunjungi beberapa lokasi seperti Patok 3 di Desa Ajo Kuning dan Menara Patok 0 di Desa Pancang, di mana terdapat pos Angkatan Laut yang dapat melihat langsung wilayah Malaysia, yaitu Kota Tawau. Ya guys. Jadi, bagaimana perbandingan antara dua daerah tersebut? Berikut videonya. Sebatik Malaysia, ayo. Wilayah Sebatik Indonesia mencangkup Indonesia. sisi selatan Pulau Sebatik. Pada umumnya, wilayah Sebatik memiliki wilayah perkotaan yang berada di sisi timur pulau. Dan disitulah dibangun pos lintas batas negara atau PLBN Sei Pancang Sebatik dibangun. Secara geografis, letak Pulau Sebatik sangat strategis karena berada di antara dua wilayah dengan kekuatan ekonomi yang cukup menjanjikan, di mana Pulau Sebatik berada di utara kota Tarakan dan berada di timur pusat kota Nunukan, serta berdekatan dengan kota Tawau yang berada di utara pulau. Sehingga Pulau Sebatik tepat berada di tengah pusat kegiatan ekonomi antar daerah dan antar negara. Apalagi didukung dengan potensi ekonomi Sebatik berupa budidaya rumput laut yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Namun sayangnya, dari beberapa sumber menyebutkan bahwa perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat diakses secara resmi atau legal. Jika ingin menyeberang ke negara Malaysia dan sebaliknya, harus melalui jalur laut dan harus memutar ke pusat kota Nunukan terlebih dahulu. Inilah sebabnya PLBN di Sebatik berupa pelabuhan. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu kenapa kalau mau menuju Malaysia harus ke kota Nunukan dahulu? Tidak bisa langsung menuju Tawau ataupun ke seberang Pulau Sebatik? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebatik pada sisi selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki total luas area seluas 246,61 km persegi atau sekitar 56,84% dari total luas pulau, yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Tengah, dan Kecamatan Sebatik Utara.
Sepatik termasuk bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sedangkan untuk informasi administrasi di Sepatik, Malaysia, kami tidak mendapatkan sampai pada daerah setingkat kecamatan. Tetapi yang jelas, wilayah Malaysia di Sepatik seluas 187,23 km persegi atau sekitar 43,16% dari total luas pulau. Sepatik bagian utara secara administratif masuk ke dalam wilayah atau distrik Kota Tawau, Sabah State, negara kerajaan Malaysia. Untuk data kependudukan, dilansir dari BPS, pada tahun 2024 jumlah penduduk Sepatik Indonesia sebanyak 52.548 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 213 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Sepatik Malaysia sekitar 25.000 jiwa. Sekilas, berdasarkan peta kependudukan penduduk dunia, menunjukkan bahwa wilayah Sepatik Selatan lebih padat. Ini terjadi karena jumlah penduduk yang lebih banyak di sisi selatan. Adanya area perkotaan di sisi timur Pulau Sepatik menunjukkan bahwa sisi selatan pulau lebih maju daripada utara. Wilayah perkotaan menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang cukup kuat di daerah tersebut. Selain di sisi timur, perkampungan dan beberapa industri berada di sisi barat dan sepanjang jalur perbatasan dengan Malaysia. Sedangkan pada sisi utara pulau atau pada wilayah Malaysia cenderung lebih sedikit penduduk dan tidak memiliki area perkotaan. Hanya ada kampung Wala Sebai di utara serta kampung Sungai Pendek dan Bergosong di sisi timur. Selebihnya hanya wilayah perkebunan dan hutan. Dari sektor konektivitas antar daerah, di sektor darat, Sepatik Indonesia memiliki panjang ruas jalan sekitar 104,85 km. Tempatnya cantik, guys. Ini termasuk jalan lingkar Sepatik yang masuk dalam kategori jalan nasional. Dan jalan lain berupa jalan perkotaan dan jalan penghubung antar desa. Jalan di Sepatik sebagian besar sudah beraspal dan berlajur dua selayaknya jalan nasional pada umumnya. Kelebihan lainnya adalah jaringan jalan di Sepatik Indonesia sudah menjangkau keseluruhan wilayah. Hal ini berbeda dengan Sepatik Utara, di mana hanya terdapat jalan aspal sepanjang 23,6 km yang menghubungkan Wala Sebai di utara dengan Kampung Bergosong di ujung timur pulau. Patut juga ya. Itu pun bukan ruas jalan nasional dan relatif sempit. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa tidak bisa melakukan penyeberangan perbatasan negara antara Sepatik Utara dan Sepatik Selatan melalui jalur darat. Karena memang belum ada jalan raya yang menghubungkan kedua negara secara legal. Untuk sektor laut, di Sepatik Selatan memiliki dermaga feri Liang Bunyu, Pelabuhan Bambangan Sepatik, dan Pelabuhan Sungai Nyamuk di PLBN Seipancang Sepatik. Sedangkan untuk Sepatik Utara, memiliki beberapa pelabuhan rakyat untuk melayani penyeberangan domestik dan transportasi menuju Kota Tawau, Malaysia. Untuk sektor udara, tidak ada satupun bandara di Pulau Sepatik. Bandara terdekat terdapat di Kota Nunukan, yaitu Bandar Udara Domestik Nunukan. Dan terdapat Bandar Udara Internasional Juwata di Kota Tarakan untuk melayani transportasi udara di wilayah Indonesia. Naik pesawat ke Nunukan. Sedangkan di wilayah Malaysia terdapat Bandar Udara Tawau di Kota Tawau, Sabah. Dilansir dari PPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Utara sebesar 72,88 poin. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Sabah sebesar 77,2 poin. Di Sepatik Indonesia, setidaknya terdapat 1 rumah sakit serta 7 pusat kesehatan berupa puskesmas, posyandu, dan pos kesehatan desa. Sedangkan di Sepatik Malaysia, terdapat 2 klinik kesehatan. Di sektor pendidikan, tidak ada perguruan tinggi di Pulau Sepatik. Nggak ada tuh. Paling tinggi hanya terdapat 7 SMA atau SMK sederajat di Sepatik Indonesia dan 1 SMK di Sepatik Malaysia.
Pada sektor ekonomi, kita akan bandingkan PDRB tiap daerah. PDRB Kabupaten Nunukan sebesar 40,23 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 217.923 jiwa. Wow. Sehingga memiliki PDRB per kapita sebesar 184,6 juta atau sekitar 11.265 US dollar. Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduk Pulau Sebatik Selatan, maka Sebatik Indonesia memiliki PDRB sebesar 9,7 triliun rupiah juga rancak juga ya, atau sekitar 591.960,74 US dollar. Untuk memperkirakan kekuatan ekonomi Sebatik Malaysia, kita hanya akan mengestimasi lewat PDB Sabah dibagi jumlah penduduknya. Sabah memiliki PDB sebesar 25,88 bilion US dollar dengan jumlah penduduk sebesar 3.592.800 jiwa. Sehingga PDRB per kapita sebesar 7.204,5 US dollar. Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduk Pulau Sebatik Utara, maka Sebatik Malaysia diperkirakan memiliki PDB sebesar 180.113 US dollar atau sekitar 2,95 triliun rupiah. Sehingga jika kita bandingkan antara Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia, maka PDRB Sebatik Indonesia 3 kali lebih besar dari Sebatik Malaysia dan dengan PDRB per kapita yang lebih besar pula. Dan itulah perbandingan antara Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia. Semoga kedua wilayah akan mengalami kemajuan dan memiliki hubungan antar negara serumpun yang saling menguntungkan. Kami mohon maaf karena sangat sulit untuk mencari footage di Pulau Sebatik Utara, sehingga hanya sedikit yang bisa ditampilkan pada video ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, itu video menarik daripada channel ini tentang perbandingan antara Pulau Sebatik Indonesia dan juga Malaysia. Dan dia juga ada memberitahu walaupun sedikit footage tentang Sebatik Malaysia ini, tetapi alhamdulillah beliau ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimanakah perbezaan antara Sebatik Malaysia dan juga Indonesia. Nah, seperti kita lihat tadi, dari segi ekonomi saya lihat kerancakan ekonomi itu benar-benar menyebelahi Indonesia, karena apa yang kita lihat dalam perkembangan ekonomi, antara faktor-faktor yang penting dan juga diambil kira ialah tentang infrastruktur yang ada di kawasan itu. Dan jika kita lihat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia, terlihat sekali bahawa di Pulau Sebatik Indonesia itu lebih banyak infrastrukturnya dan utama sekali di kawasan dermaganya ataupun di kawasan pelabuhannya, benar-benar memberikan impak yang positif untuk pembangunan ekonomi yang ada di kawasan itu guys. Dan saya lihat di pelabuhan itu benar-benar modern dan terdapat aktivitas ataupun aktiviti ekonomi yang berlaku di sana jika dibandingkan dengan Malaysia yang mana tidak ada dermaga, tidak ada pelabuhan, cuma aktiviti penduduk-penduduk yaitu sebagai mencari nafkah di lautan ataupun sebagai nelayan yang mencari pendapatan mereka sendiri. Dan jika kita lihat juga penduduk yang ada di Pulau Sebatik Malaysia dan juga Indonesia itu lebih ramai di Indonesia. Karena apa? Saya katakan tadi, kecukupan infrastruktur yang ada di sana, yaitu kawasan pejabat-pejabat kesehatan ataupun kantor-kantor kesehatan juga wujud di sana 7. Kalau saya lihat tadi ada 7 pejabat kesehatan yang ada di Indonesia berbanding dengan Malaysia sana. Di Pulau Sebatik hanya 1, dan juga sekolah menengah ya ataupun secondary school ataupun SMA di Sebatik itu ada 7 berbanding dengan 1 di kawasan Pulau Sebatik. Nah, jadi saya rasa itu adalah antara faktor-faktor yang diambil kira. Terima kasih kepada channel ini untuk memberikan pandangan bahawa betapa pentingnya infrastruktur itu dibangunkan di sebuah tempat itu agar ia membantu untuk mengembangkan ekonomi yang ada serta menambahkan nilai penduduk yang akan bermastautin di tempat itu guys. Nah,
saya lihat di sini tempat ini mungkin kurang dimajukan oleh pentadbir ataupun pemerintah yang ada di kawasan Tawau itu. Kebanyakan penduduk-penduduk yang ada di Pulau Sebatik ini, mereka ini lebih memilih untuk berhijrah ke kota Kinabalu Sabah, iaitu antara tumpuan dan juga pusat ekonomi Sabah ataupun penduduk-penduduk yang berada di Sabah. Nah, jika kita lihat di sini mungkin kekurangan infrastruktur, dan ini akan membuka mata kepada pemerintah yang ada di sekitar Sabah ini ataupun di Tawau khususnya untuk memberikan tumpuan agar tempat ini dapat dikomersialkan, karena saya tahu kawasan ini berhampiran dengan pulau, berhampiran juga dengan pantai, dan berhampiran juga dengan laut, dan yang mempunyai nilai-nilai komersial, pelancongan, homestay dan sebagainya. Nah, terima kasih kepada channel ini. Saya memberikan fakta-fakta yang menarik. Pastikan Anda tekan like, komen, dan subscribe channel ini. Saya memberikan wawasan dan juga pendapat dan juga pandangan kita. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.